kombinasi antara stokastik dengan ADX. Halo Sobat Traders, kembali lagi bertemu dengan saya, Rindy Sang. Kali ini kita akan mempelajari kombinasi antara stokastik dengan ADX. Sobat Trader pernah pakai stokastik bukan? Terkadang harga sudah jenuh di atas, harusnya tinggal turun, tapi ternyata harga masih terus naik, padahal stokastiknya sudah jenuh di atas. Nah, Sobat Trader, stokastik sangat baik dikombinasikan dengan ADX, karena ADX ini akan menunjukkan trennya masih kuat, naik ataukah tidak. Nah, kombinasi keduanya akan membantu kita untuk melakukan trading yang paling baik. Mari kita simak videonya. Halo Sobat Traders, nah ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan kombinasi stokastik dan ADX. Nah, keduanya ini bisa saling bekerja sama untuk dapat menggambarkan pergerakan tren maupun koreksi. Nah, kita akan coba masukkan di sini tren Average Directional Movement Index atau ADX, ya, periodnya 5. Lalu kita akan masukkan di sini osilator stokastik osilator. Nah, saya perbesar dulu grafiknya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat bahwa seperti yang kita pernah pelajari di video sebelumnya mengenai ADX maupun stokastik, ya. Kita melihat misalnya di sini ada plus DI, ya, di atas min DI, hijau di atas merah. Nah, ini menunjukkan tren naik. Lalu ADX-nya naik, yang artinya menguatkan tren. Tren apa yang dikuatkan? Nah, karena di sini hijau atau plus DI di atas min DI yang merah, jadi tren yang kuat adalah naik. Ya, sekalipun plus DI di sini udah bengkok ke bawah, selama ADX-nya masih kuat untuk naik, dia akan terus naik. Nah, ketika ini bengkok, kita bisa lihat dengan crosshair, ketika bengkok, dia mulai melemah di sini. Tadi trennya di sini, ya, naik terus, lalu mulai melemah, ya, ketika ADX-nya bengkok. Nah, ketika ADX-nya bengkok ini tadi tren naik, ya, berarti tren naiknya sudah jadi lemah. Di saat ADX ini menguatkan tren naik di sini, maka kita tidak berpatokan kepada stokastik, ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita mendapati ketika misalnya seperti ini, stokastik terlihat ini naik, ya. Jadi bukan hanya berdasarkan garis 80 dan 20, tapi juga patokannya garis 50 ketika dia naik melewati garis 50, dan ketika di sini plus DI, ya, itu di atas min DI dan ADX menguatkan tren naik. Nah, berarti ini saling menguatkan, sama-sama naik nih. Nah, itu berarti pergerakannya kuat ya untuk naik. Dia terus naik. Bahkan ketika ini jenuh di sini, ya, harga tetap terus naik. Ya, dikarenakan ADX ini masih kuat untuk terus naik. Nah, ketika ADX melemah, kita lihat
stokastiknya bagaimana? Ya. Kalau stokastiknya kuat menunjukkan tadi kan tren naik ya, berarti pada saat melemah bisa turun atau konsolidasi. Nah, yang akan membuat terlihat turun atau konsolidasi, kita lihat stokastiknya. Nah, ternyata stokastiknya ini terbawa terus turun, bahkan melewati dari garis 50 ini menuju garis 20 ya, sehingga harga terus bergerak turun ya ketika stokastik menunjukkan turun. Nah, tapi ternyata stokastik ini turun. Nah, ini tadi tren turunnya mulai melemah di sini. Nah, ketika semakin melemah sampai di sini ya, dan stokastik terus mengalami penurunan. Nah, ADX di sini kembali naik. Tapi kalau tadi di sini menguatkan tren naik, sekarang di sini menguatkan tren turun. Di mana yang merah ini min DI sudah di atas plus DI. Jadi, ketika ADX naik, dia menunjukkan tren turun. Ya. Nah, stokastiknya bagaimana? Ternyata stokastiknya dari udah nembus 50 menuju ke arah 20. Nah, berarti saling mendukung untuk terus turun. Nah, terus turun sampai ADX-nya bengkok. Sini bengkok. Ya. Ketika ADX ini bengkok berarti tren turunnya yang ini mulai melemah. Apalagi stokastik di sini sudah nggak di area jenuh lagi, nggak di area jenuh jual ya. Jadi ketika ADX ini melemah, kita bisa lihat stokastiknya ya. Jadi patokannya ketika ADX menguat, maka kita lebih perhatikan penguatan ADX, itu yang akan menunjukkan tren pada grafik ya. Tapi ketika ADX melemah seperti ini, melemah ya, seperti ini melemah, kita bisa lihat stokastiknya arah kemana, apakah bergerak turun atau naik kayak ini, turun gitu ya. Nah, grafiknya turun di saat ADX ini melemah ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini di daily ya, ADX ini masih menguatkan tren naik. Jadi prediksinya untuk beberapa hari ke depan, karena ini grafik daily ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan ya, trennya sih masih kuat untuk naik. Stokastik juga menguatkan itu ya, masih kuat untuk naik ya. Cuma terjadi koreksi dilihat dari plus DI-nya ini yang bengkok ke bawah. Tapi ADX-nya masih menguatkan tren naik ini, plus DI ini ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan mingguan, oh ternyata berdasarkan mingguan ini berdasarkan stokastik sudah jenuh beli ya, dan ADX nggak kelihatan ini trennya arah mana. Jadi dalam minggu ini nih nggak jelas nih arah sebenarnya kemana. Kalau begitu kita nggak usah main jangka panjang ya. Jadi kita main berdasarkan harian, dilihat dari time frame H4 ya. Nah, dilihat dari time frame H4 ternyata ini terlihat bahwa setelah tadinya tren naik ini ya, menguatkan ADX-nya, menguatkan plus DI ya, dikuatkan juga stokastik yang terus naik ya, maka grafik naik. Nah, ketika ini mulai melemah ADX-nya ya, tren naiknya mulai berkurang kekuatannya
Tapi sekarang min DI ini sudah di atas plus DI. Ya. ADX-nya bengkok ke atas. Artinya dia bisa menjadi tren turun. Dilihat dari stokastiknya, ternyata stokastiknya juga arah turun. Berarti saling kerjasama ini. Saling mendukung. Nah, kalau kita dapati ADX dan stokastik ini saling mendukung, nah itu pergerakan yang sangat bagus untuk kita ambil, ya. Jadi berdasarkan H4 prediksinya akan turun. Kita lihat juga di H1. Nah, di H1 ternyata min DI dikuatkan oleh ADX terus masih menunjukkan turun, dan stokastik juga, ya. M30 juga kuat untuk turun, ADX-nya naik menguatkan min DI, stokastik juga turun. Cuma ini agak sedikit bengkok ke atas, makanya ini terjadi koreksi. Tapi berdasarkan H1 dan H4, ya, bahwa dia akan terus turun. Nah, sekarang prediksinya ke arah mana jika dia turun? Nah, kita bisa pakai higher ataupun lower sebagai targetnya, ya. Ini kita bisa pasang garis horizontal, misalnya di terendah ini dengan posisi tertinggi ini, yang tertinggi ini, dan tertinggi ini, ya. Nah, ini sesuai dengan posisi terendah ini. Jadi prediksinya bisa ke arah 140.45, ya. Jika terus turun, prediksinya ke arah mana? Prediksinya jika kuat menembus level 140.45, maka bisa saja menuju ke terendah ini yang sama dengan tertinggi ini. Sama dengan tertinggi ini dan yang tertinggi sama dengan terendah ini, ya. Jadi prediksinya adalah GBP JPY ini jika melewati 140.45, ya. Nah, ini akan terus menuju ke 139.50 berdasarkan tren yang ditunjukkan ADX dan stokastik. Oh, kalau nggak kuat tembus 140.45, ada terjadi perubahan, kemungkinan koreksi naik kemana? Ke posisi yang tertinggi. Demikian juga kalau kita tunjukkan pada gold. Demikian juga jika kita tunjukkan misalnya pada gold, kita ambil stokastik osilator, lalu kita pasang juga average directional movement index. Di sini kita bisa dapatkan penggambaran. Ya. Berdasarkan daily, dia kuat sekali untuk naik. Jadi beberapa hari ke depan kuat untuk naik. Dilihat karena stokastiknya masih terus naik dan ADX juga ini menguatkan tren naik. Berdasarkan weekly, ini sudah sampai jenuh beli, tapi masih kuat ini untuk naik, apalagi ditunjang oleh ADX ini, ya. Jadi gold ini masih kuat untuk naik. Nah, karena kita trading harian, kita lihat pergerakan berdasarkan H4 dia sudah jenuh di sini, tapi harga masih terus menunjukkan kenaikan karena ADX di sini masih menunjukkan kuat untuk naik. Ya. Demikian juga kalau kita lihat di H1. Nah, kita lihat di H1, ya. Ini sudah jenuh beli. Ya, ADX masih menguatkan untuk naik, tapi plus DI-nya ini ada bengkok ke bawah. Nah, berarti dalam tren naik tadi yang ditunjukkan oleh A4, D1, bahkan B1, weekly,
kuat untuk naik, tapi saat ini akan terkoreksi dulu. Ya, ditunjukkan oleh plus DI yang turun ini, koreksi kira-kira kemana? Bisa kita pakai harga terendah maupun tertinggi sebelumnya. Jadi kemungkinan koreksi itu bisa di 1918 sampai 1925. Nah, bagaimana kalau naik? Ini nggak ada patokannya. Berdasarkan H4 nggak ada juga. Nah, berdasarkan daily ada, ya. Berdasarkan daily dia sudah sampai ke atas tertinggi ini, ya. Makanya dia terhenti di sini. Nah, kalau kuat melewati level tertinggi ini di 1935, ya, kita bisa lihat di 1932 ini, kalau lewat 1935, maka prediksinya akan menuju ke posisi tertinggi ini, ya, mana sesuai dengan harga tertinggi ini yang lain dan terendah ini. Seandainya tarik lagi garis berdasarkan pertinggian sebelumnya, di sini juga bisa. Ya, harga tertinggi yang ini sesuai dengan yang tertinggi ini, tertinggi ini. Ya, jadi prediksinya gold ini akan terkoreksi ke 1935 sampai ke level 1925 sampai 1918. Namun trennya tetap naik ke arah 1954 sampai 1965. Nah, Sobat Traders, bagaimana pendapat Sobat Traders setelah mendengar video tadi? Bagus bukan kalau kita kombinasi stokastik dan ADX untuk membantu trading Sobat Traders sekalian? Sobat Traders, jika Sobat Traders masih memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Sobat Traders sekalian di kolom komen yang ada di bawah ini. Dan Sobat Traders, jangan lupa juga untuk klik like, lonceng, dan juga subscribe. Juga, kalau Sobat Traders sekalian merasa mendapatkan faedah yang baik sekali dari video ini, jangan lupa untuk sharekan kepada kenalan-kenalan Sobat Traders sekalian. Terima kasih.